Sidang Ferdy Sambo dan kawan-kawan kembali digelar hari ini. Tak ingin kejadian keji terungkap, Ferdy Sambo nekat cegat Baradae di depan ruang Kapolri. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang Ferdy Sambo dan kawan-kawan perkara pembunuhan berencana dan obstruction of justice pekan kelima. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyanto, Senin menyebutkan, sidang hari ini untuk terdakwa Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Agenda sidang hari ini pemeriksaan saksi, kata Juyanto. Hari berikutnya, Selasa, tanggal 22 November tahun 2022, sidang untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, dengan agenda sama-sama pemeriksaan saksi. Kemudian di hari Kamis, tanggal 24 November tahun 2022, sidang untuk 5 terdakwa obstruction of justice, yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cak Putranto. Agenda sidang masih pemeriksaan para saksi. Jumat, tanggal 25 November tahun 2022, sidang untuk terdakwa Arif Rahman, agenda masih pemeriksaan saksi, katanya. Menurut informasi yang diperoleh, untuk sidang terdakwa Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky Rizal menghadirkan 10 orang saksi, mereka diantaranya anggota Polri aktif dan non-aktif. Sebelumnya, sidang Ferdy Sambo DKK sempat ditunda selama 1 pekan dalam rangka evaluasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebutkan, tidak ada berubah sidang setelah evaluasi, tetap berjalan sebagaimana mestinya. Evaluasi kemarin hanya terkait strategi proses di persidangan. Kedua terkait dengan pemberitaan, tidak semua persidangan disiarkan live karena mengganggu 159 agar jangan sampai para saksi ini ada hubungan saat memberikan kesaksian baik langsung maupun tidak langsung ini akan mempengaruhi saksi lain yang belum memberikan keterangan, kata Ketut. Ferdy Sambo tak ingin skenario keji yang menewaskan Brigadir J terungkap ke publik. Baru diketahui bahwa Ferdy Sambo sampai memberikan ancaman pada para saksi, termasuk Baradae atau Richard Eliezer. Kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi mengungkap hal ini berdasarkan pengakuan sang klien. Kini Baradae yang berstatus sebagai justice kolaborator berbalik arah ke sisi Brigadir J dan tak lagi mengikuti skenario Ferdy Sambo. Padahal sebelumnya mantan Kadif Propam ini sampai mencegat Baradae yang sempat dipanggil Kapolri. Saat Baradae dipanggil oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, ia diminta memberikan keterangan terkait insiden penembakan yang terjadi di rumah dinas Duren 3. Kala itu, Baradae masih ada di pihak Ferdy Sambo karena ketakutan. Kan pertama waktu masih skenario awal Richard masih dijaga Sambo, ucap Roni Talapesi membeberkan cerita dari kliennya. Waktu menghadap Kapolri, Richard masuk ke dalam ketemu Kapolri di luarnya. Depan pintu, ada Ferdy Sambo. Dari depan saja dia sudah diintimidasi, tambahnya. Bahkan di hadapan Kapolri, Baradae mengungkapkan bahwa dirinya diatur oleh Ferdy Sambo. Hingga ia ketakutan dan terpaksa menuruti permintaan suami dari Putri Chandrawati itu. Kamu, Richard, bicara sesuai yang begini-begini, jelas Roni. Intimidasi yang dilakukan Ferdy Sambo pada Baradae membuatnya hanya bisa pasrah dan menurut. Terlebih status sebagai ajudan baru di rumah tersebut membuatnya ketakutan untuk mengungkap kejujuran. Apalagi jika melihat pangkat Ferdy Sambo yang sudah Jenderal Bintang 2, sedangkan dirinya baru bergabung dengan Polri. Keberaniannya mengungkap kebenaran dan melawan Ferdy Sambo membuatnya meninggalkan pesan pada keluarganya. Jika sesuatu terjadi padanya, Richard Eliezer berharap keluarganya ikhlas dan tak lagi mencarinya. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, sudah ikhlaskan saya tidak usah cari lagi. Saya minta keluarga hati-hati dan baik-baik, kata Baradae berpesan ditirukan oleh Roni Talapesi. Sosok lain yang akhirnya jujur adalah Azan Romer, mantan ajudan Ferdy Sambo yang sempat dicurigai karena memberikan keterangan yang berubah-ubah. Azan Romer mengatakan bahwa pengakuannya itu kerap tidak konsisten. Alasannya dia takut dengan sosok Ferdy Sambo, karena saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propam. Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, ungkap Azan Romer menjawab pertanyaan JPU dalam sidang. Ketakutan Azan Romer karena ia sudah melihat ada yang tewas di tangan Ferdy Sambo. Hal inilah yang menyebabkan keterangannya di hadapan hakim selalu berubah-ubah. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel UP Info.